Selamat siang, Ibu Ilsa beserta teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil studi kasus yang kami ambil, yaitu demokrasi dan teknologi informasi di Taliban. Sebelum saya memulainya, tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama, mari saya perkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, ada penyusun, yaitu Chestri Wijaya Sihombing dengan NIM 192114140 145. Lalu presenter, saya sendiri Benedita Diah Ayu Wulandari dengan NIM 192114146. Lalu selanjutnya ada anggota, yaitu Catherine Elizabeth Biremanu dengan NIM 192114152 dan Rosaliana Nafsarida Mini dengan NIM 182114064. Apa saja yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada mengenai kasus, lalu yang kedua ada bentuk tim khusus media sosial, lalu yang ketiga ada promosi pimpinan Taliban, yang keempat analisis kasus, dan tak lupa kami juga mencantumkan sumbernya. Kita langsung masuk saja ke materi. Yang pertama, Taliban merupakan kelompok dari etnis Pashtun yang tinggal di wilayah selatan Afghanistan yang menganut aliran Sunni garis keras. Kepada etnis Pashtun, Taliban berjanji mengembalikan perdamaian dan keamanan di Afghanistan sesuai syariah Islam. Anggota senior Taliban, Wahidullah Hashimi, menyatakan kelompok tersebut tidak akan menggunakan sistem demokrasi sama sekali dalam pemerintahan Afghanistan. Janji Taliban tersebut membuat kelompok ini mudah diterima dan menyebarkan pengaruhnya. Masyarakat Afghanistan yang juga sudah telah dengan ekses mujahidin dan pertikaian setelah Soviet terusir, secara umum menyambut kemunculan Taliban saat mereka pertama kali muncul. Popularitas ini sebagian besar karena keberhasilan mereka memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan membuat jalan-jalan dan area-area di bawah kekuasaan mereka aman untuk perdagangan. Mereka tetap memilih menggunakan penerapan hukum syariah sesuai pemaknaan kelompok tersebut. Taliban memilih mengatur dengan menunjuk dewan yang berkuasa. Dewan tersebut akan dipimpin oleh panglima tertinggi kelompok itu, Haibatullah Akhundzada. Menurut Hashimi, salah satu dari 3 wakil Akhundzada mungkin secara resmi mengambil peran presiden. Dalam teknologi informasi Taliban, meluncurkan kampanye di media sosial secara komprehensif. Beberapa cuitan tersebut menyebarkan kemenangan terkini Taliban dan menyertakan tagar #Kabul Regime Crimes yang dilampirkan ke cuitan yang menuduh pemerintah Afghanistan melakukan kejahatan perang, dan West Stand with Taliban dengan upaya untuk melancarkan dukungan masyarakat. Amrullah Saleh juga meminta masyarakat untuk tidak membagikan detail operasi militer kepada yang dapat membahayakan keamanan. Perkembangan itu menunjukkan bahwa Taliban sudah berubah sikap dari penolakannya atas teknologi informasi dan media modern, kini sudah membangun elemen-elemen media sosial untuk memperkuat pesan mereka. Lalu bentuk tim khusus media sosial.
Di bawah pengawasan Mujahidin, Taliban membentuk satu tim relawan yang khusus mempromosikan teknologi ideologi Taliban secara daring. Kepada tim tersebut juga merupakan Kepala tim tersebut juga merupakan Direktur Media Sosial IEA atau Emirat Islam Afghanistan, yaitu Qari Said Khosti. Beliau mengungkapkan tim tersebut berfokus pada Twitter yang berupaya mengtrendingkan tagar Taliban dan kemudian membawa mereka yang sudah bergabung ke Taliban karena ideologinya ke platform media sosial sehingga mereka bisa memperkuat pesan kelompok mereka. Lalu promosi pimpinan Taliban. Di masa lampau, Taliban dikenal bersikap sangat tertutup mengenai identitas pimpinan dan para pejuang mereka. Tidak heran bila foto pendiri Taliban, Mullah Omar, sangat langka. Kini dalam upaya mendapat legitimasi internasional, pemimpin mereka tidak hanya tampil di depan media massa, namun mereka juga dipromosikan di media sosial. Zabihullah Mujahidin sebagai juru bicara Taliban tampil di acara jumpa pers setelah jatuhnya Kabul ke tangan mereka. Tidak hanya itu, akun Taliban di Twitter juga berganti tampilan profil mereka dengan foto Mujahidin. Namun banyak warga Afghanistan yang pernah bekerja untuk pasukan internasional, organisasi dan media asing, serta pihak-pihak yang kritis atas Taliban di media sosial, kini malah membekukan akun mereka karena khawatir nanti bakal menjadi target. Para pegiat hak asasi manusia dari Amnesty International dan Human Rights Watch mengungkapkan telah menerima laporan-laporan kelompok Taliban tengah memburu dan diduga membunuh orang-orang sebagai pembalasan. Sementara itu, Facebook telah meluncurkan fitur sekali klik bagi warga di Afghanistan agar bisa dengan cepat mengunci akun mereka, mencegah siapapun yang tidak masuk dalam daftar pertemanan untuk mencari informasi lebih detail atas pemilik akun. Platform itu juga mengumumkan untuk sementara menghapus fitur yang dapat melihat dan mencari daftar teman untuk akun-akun di Afghanistan. Banyak pihak di Afghanistan dan di seluruh dunia masih tidak percaya akan janji kelompok itu untuk berubah. Namun, mereka nampaknya sudah menyadari bahwa beberapa elemen teknologi yang dulu mereka hindari kini bisa membantu mereka dalam upaya membentuk opini di panggung internasional. Media sosial merupakan alat yang kuat untuk mengubah persepsi publik, kata seorang anggota tim media sosial Taliban. Analisis kasus. Meskipun dulu Taliban melarang adanya penggunaan beberapa teknologi seperti melarang internet dan menyita atau menghancurkan perangkat televisi, kamera, dan video, tetapi sekarang mereka mulai beradaptasi dan mulai menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye dan kelompok kami setuju mengenai hal tersebut. Karena menurut kami perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Taliban sudah berubah sikap dari penolakannya atas teknologi informasi dan media modern, kini sudah membangun elemen media sosial untuk memperkuat pesan mereka. Tetapi di sisi lain kami tidak setuju dengan tindakan Taliban yang diduga memburu dan membunuh warga Afghanistan yang pernah bekerja untuk pasukan internasional, organisasi dan media asing, serta pihak-pihak yang kritis atas Taliban di media sosial sebagai pembalasan. Tindakan yang dilakukan warga atau aktivis Afghanistan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan membukukan akun mereka. Facebook juga membantu dengan meluncurkan fitur sekali klik bagi para Afghanistan agar bisa dengan cepat mengunci akun mereka untuk mencegah siapapun yang tidak masuk dalam daftar pertemanan untuk mencari informasi lebih detail atas pemilik akun. Platform itu juga mengumumkan untuk sementara menghapus fitur yang dapat melihat dan mencari daftar teman untuk akun-akun di Afghanistan.
Berikut merupakan beberapa sumber yang kami jadikan acuan sebagai penyusunan makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun tindakan kami mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.